Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di Tren Gadget bersama saya, Randi tentunya. Ya, jadi sekarang saya lagi pengen bikin review dadakan aja sih. Sebenarnya ini HP yang mau saya omongin itu nggak terlalu baru ya. Dia udah rilis 4 atau 5 bulan yang lalu gitu ya. Cuman memang saya lagi ada keperluan beli HP baru dan saya tertarik sama HP yang satu ini. Yaitu adalah Infinix Hot 60 Pro Plus ya, 60 Pro Plus. Jadi kenapa saya tertarik sama HP ini, saya akan jelaskan di video kali ini. So, let's go. Oke, disclaimer kalau video kali ini saya tuh nggak pakai skrip atau naskah, jadi mungkin saya ngomongnya agak belepotan ya, dan mungkin nggak berurutan, tapi ya saya pengen cerita aja sih pengalaman saya pakai HP ini selama kurang lebih 2 mingguan lah. Oke, jadi yang pertama yang saya pengen mention adalah dari desainnya. Jadi saya tuh kan butuh sebuah HP ya untuk orang tua, memang untuk sehari-hari gitu ya, buat jualan dan lain sebagainya. Nah cuman untuk HP-nya saat ini tuh dia berat banget, yaitu Redmi Note 9 Pro, sebuah HP Xiaomi yang kelasnya 3 jutaan waktu itu ya, hampir 4 juta, dan memang baterainya dia gede dan secara bobotnya tuh berat banget buat orang yang mungkin nggak terlalu prefer ya untuk HP-HP yang gede. Nah itu berat banget. Nah jadinya di situ saya milih gitu ya, ada beberapa opsi sebenarnya yang mau saya beli untuk sebagai penggantinya. Salah satunya adalah HP ini. Nah si Infinix Hot 60 Pro Plus ini dia tuh bobotnya cuma 150-an gram gitu ya, karena dia tuh tipis banget ya. Dia aku agak lupa deh untuk berapa mm-nya, kayaknya 6 mm gitu ya kalau nggak salah, sekitar segituan lah. Jadi pokoknya dia tuh tipis banget dan memang desainnya curve gitu ya. Jadi selain dia tipis, ringan, tapi baterainya tuh masih di 5000 mAh. Jadi secara kapasitas baterainya masih gede, cuman dari form faktornya itu dia tuh masih bisa dipegang satu tangan dengan mudah gitu ya, dan ringan. Itulah yang saya cari dari HP ini. Nah sebenarnya saya juga bukan pertama kali ya pakai HP Infinix ya. Saya dulu pernah pakai yang udah lama banget sebenarnya sih, yang Zero 4 kalau nggak salah, itu masih awal-awal Infinix masuk sini. Terus kemudian ada Smart 2 kalau nggak salah ya, yang 1 jutaan. Nah itu udah lama banget ya saya nggak pakai Infinix. Terus ini comeback lagi saya pakai Infinix, dan so far sih saya yang awalnya agak skeptis ya. Memang saya nggak terlalu suka XOS ya dari dulu, karena tampilannya menurut saya banyak gimmick fitur yang nggak perlu, kemudian juga banyak fitur yang nggak efektif gitu ya, di UI-nya pokoknya jelek lah dulu. Nah sekarang dengan XOS yang versi yang baru itu, saya merasa dia udah mirip sama kompetitor ya, udah hampir nggak ada bedanya kayak MIUI, HyperOS atau mungkin ColorOS gitu ya. Ya memang ada fitur khasnya XOS sendiri, cuman secara penggunaan sehari-hari itu menurut saya udah enak banget sih dan nggak ada bedanya. Ya, ngomongin soal display ya, di Infinix Hot 60 Pro Plus ini, jadi dia tuh punya resolusi 1080p plus lah ya, Full HD plus gitu. Tapi dia di sini udah nyediain kita sebuah panel AMOLED, jadi untuk harga 2 jutaan menurut saya ini udah good deal banget. Dan karena dia pakai layar AMOLED, dia tuh untuk fingerprintnya ada di layar. Nah, cuman ada 2 hal ya yang saya keluhin di displaynya ini. Yang pertama adalah untuk always on displaynya, itu dia cuman bisa 5 detik. Jadi setelah 5 detik dia udah mati aja AOD-nya. Jadi nggak always on gitu ya. Ya memang khas untuk HP-HP yang murah itu AOD-nya memang nggak bisa always on ya. Di beberapa brand juga sama, nggak cuma Infinix doang. Terus yang keluhan kedua adalah untuk penempatan fingerprintnya, itu menurut saya terlalu agak ke bawah ya. Jadi kurang natural aja gitu untuk kita pakai fingerprintnya. Kalau misalkan di HP lain tuh agak ke tengah sih ya. Sedangkan yang HP ini tuh terlalu mepet ke tepi bawahnya. Jadi beberapa kali saya pakai itu malah nggak kepencet gara-gara nggak biasa sama penempatannya. Tapi selain itu untuk masalah display saya sih nggak ada keluhan di sini, udah bagus. Nah terus ngomongin soal performa ya, di HP ini dia tuh pakai MediaTek G200 yang sebenarnya dia itu adalah rebranding dari G100 dan G99. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja sama G99 di HP 1 jutaan. Cuman secara sehari-hari saya pakai sih ya masih enak-enak aja ya. Sebagai HP 2 jutaan itu nggak ada problem. Ya palingan kalau ada buka banyak aplikasi ya memang agak nunggu dikit.
Cuman kalau kita ngomongin ya gaming-gaming ringan kayak Mobile Legends dan lain sebagainya tuh udah bisa lah ya. Tapi kan kalau HP buat orang tua kan nggak buat main game ya. Dari segi baterai 5000 mAh sekian ya. Saya bisa pakai HP ini tuh dari pagi sampai malam ya masih oke sih, karena saya pakai ini sebagai HP kedua ya sebenarnya. Jadi saya nggak bisa ngomongin realnya kalau jadi daily driver utama. Cuman kalau misalkan kalian memang pakainya bukan gaming ya, menurut saya tuh bisa bertahan lah sampai maghrib itu masih bisa. Dan ngecasnya dia juga cukup cepet ya di 45 watt, jadi 1 jam lebih dikit, ya 1,5 jam lah ya paling mentok itu udah penuh dari keadaan low bat. Nah sekarang ngomongin soal kamera, jadi di sini walaupun kelihatannya ada 3 lubang kamera ya, tapi sebenarnya yang usable cuma 1. Jadi yang satunya itu kayak cuman ya kamera gimmick doang, dan yang paling bawah itu dia infrared blaster sebenarnya. Jadi kamera yang usable di bagian belakang ini cuman 1 ya, nggak ada ultra wide, nggak ada telephoto. Kemudian di depan juga ada 1 kamera. Nah, secara kualitas sebenarnya selama di tempat terang itu oke-oke aja, nggak ada ya komplain apa-apa tuh nggak ada. Cuman kalau pas saya pakai kemarin ya buat foto di tempat gelap itu dia ngetik fotonya lama, jadi dia kayak masih mikir gitu. Kemudian kalau misalnya objeknya juga gerak banyak, dia nggak bisa nangkep objeknya dengan baik gitu ya, jadi bakal ngeblur. Ya, so far kayak HP low budget lah ya, dari segi kameranya nggak terlalu spesial sebenarnya. Tapi kalau misalkan kalian pakai di tempat yang terang itu buat mengabadikan momen itu udah oke banget. Oke, ini adalah hasil dari Infinix Hot 60 Pro Plus di resolusi Full HD 30 fps. Nah, ini adalah resolusi yang menurut saya itu paling optimal dari segi stabilisasi maupun dari kualitas gitu. Sebenarnya HP ini tuh bisa 1080p 60 fps ya, dan 2K juga 30 fps, cuman Ace-nya tuh akan mati. Ini akan saya contohkan ya, kalau misalkan kita pakai 2K atau yang 60 fps. Ya, ini saya pakai yang 2K ya, ini udah paling tinggi banget di HP ini, dan saya jalannya pelan-pelan aja kayak tadi. Cuman ini lebih berguncang aja karena Ace-nya nggak aktif ya di resolusi ini. So, untuk perekaman video saya sih sarankan untuk pakai yang 1080p 30 fps. Nah, ini kamera depannya juga 2K ya, resolusinya bisa maksimalnya di 2K, dan nggak banyak sih HP 2 jutaan yang bisa sampai 2K di kamera depan ya gitu. Tapi sekali lagi untuk yang resolusi ini itu Ace-nya nggak aktif, jadi akan bergoyang-goyang gitu ya. Sedangkan untuk yang 1080p 30 fps itu menurut saya better. Kita coba ya. Oke, ini yang 1080p 30 fps. Jadi di resolusi ini tuh lebih nyaman nontonnya, nggak terlalu segoyang tadi gitu ya. Dan secara quality juga masih oke ya. Dia HDR-nya juga cukup oke, asalkan nggak terlalu terik ya. Dan cahayanya cukup, dia akan bisa nangkep detail dengan baik gitu untuk kelas harga 2 juta. Sekarang kita akan coba untuk yang low light ya. Oke, saya simpulkan ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin Infinix Hot 60 Pro Plus ya, di segi keunggulannya, dia punya desain yang tipis, yang ringan. Terus juga kalau kalian yang suka desain curve itu, HP ini bisa mewujudkan lah ya, karena di harga sekian tuh harusnya nggak ada sih kompetitornya yang bisa dapat HP seringan ini, setipis ini, dan dengan desain curve itu menurut saya nggak ada. Kemudian untuk UI-nya juga masih oke, performa juga menurut saya masih oke banget sih ya. Di harga 2 jutaan itu sebenarnya nggak banyak yang bisa ngasih sampai Helio G200. Cuman nggak bisa expect juga ya ini terlalu kencang kayak gimana-gimana, karena kalau kita bandingin sama harga yang sama untuk HP yang khusus gaming ya, mungkin yang iQOO kalau misalnya mau nambah dikit itu bakalan lebih kencang si HP-HP kayak iQOO gitu ya. Kalau ini dia lebih all rounder aja untuk dari segi performance.
Kemudian kameranya tadi ya, secara warna, secara detail itu sebenarnya dapat selama di tempat terang. Tapi kalau misalkan kalian udah di tempat yang remang-remang, ya harus agak sabar aja sih makanya ya, karena kalau nggak pakai tripod itu bakalan ngeblur, gampang ngeblur gitu ya si kameranya. Nah, kalau untuk dari segi kekurangannya, jadi karena dia punya layar yang curve, itu untuk tempered glass-nya mungkin agak susah ya nyarinya. Sebenarnya kita waktu beli itu dapat tempered glass yang bisa kita pasang sendiri, cuman kalau misalkan kalian gagal gitu ya masangnya, misalkan pecah atau kotor, ya kalian harus cari gantinya, dan cari gantinya pun itu nggak segampang HP-HP yang flat. Jadi kalau HP curve itu agak susah. Palingan saya lebih saranin kalau HP curve itu pakai hydrogel aja sih, atau pakai anti gores biasa, karena lebih gampang apply-nya. Ya memang nggak terlalu melindungi kayak tempered glass ya, tapi mending lah daripada nggak sama sekali. Terus kelemahan kedua, HP ini tuh nggak punya jack audio 3,5 mm, saking tipisnya. Kemudian nggak ada micro SD slot juga, jadi kalau misalkan kalian masih butuh micro SD slot ya HP ini tuh nggak bisa. Oke, mungkin sekian aja sih cerita singkat saya sama si Infinix Hot 60 Pro Plus ini ya. So far saya sih happy aja buat ngerekomendasiin HP ini, apalagi sekarang harganya tuh udah turun ya di 2,4 jutaan kalau nggak salah untuk varian 128 GB-nya. Kalau yang 256 GB itu sekitar 2,6 atau 2,7 gitu deh. Pokoknya udah turun dikit, dan menurut saya untuk harganya itu udah sangat masuk akal sih dengan segala fitur yang ditawarkan dia, dan bahkan mungkin menurut saya agak kemurahan ya. Karena saya tuh suka HP yang compact, yang tipis kayak gini, tapi kalau bisa dapat harga yang semurah ini ya sangat gudil banget sih, asalkan bisa kompromi ya sama beberapa kekurangannya. Oke, mungkin sekian aja cerita saya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis maupun yang tidak. Jangan lupa like dan subscribe, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Stay update.